Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Ashiru An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amarul mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholiha wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajulu yudilu safara ash'asa aw bara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbu wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Ashiru utawi iki iku hadis kang kaping 10. An Abi Hurairah kacerita saking Abi Hurairah. Rondia muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah. Ta'ala halim maha luhur sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salamu ke paring rahmat alim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluarga Rasulullah wasallam lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh innallaha satemene Allah. Innallaha satemene Allah taala halim maulur sapa Allah thayyibun iku zat kang bagus. Ayak balu ora nrimo sapa Allah illa thayyiban kejaba kelawan barang bagus. Wa inna Allah lan setune Allah amara iku perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira kang iman kabeh bima kelawan perkara amara kang perintah bihi ing ma al mursalina ing pira-pira utusan kabeh. Faqala mongko dawuh ta'ala sapa Allah taala rupane dawuh ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholiha. Ya ayyuhar rusulu eling-eling para utusan kulu padha mangan sira kabeh minat tayyibati saking pira-pira panganan kang apik wa'malu lan padha nglakonana sira kabeh sholihan ing amal saleh. Wa qala lan dawu ta'ala sapa Allah taala rupane dawu ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu padha mangan sira kabeh min thayyibatin saking pira-pira panganan kang apik ma bayane panganan razaqna kang wis paring rezeki sapa kita kum ing sira kabeh. Suma zakara mengkono linutur sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rajula ing wong lanang yutilu safaro kang atuh lungone asyatur kang amburadul au baratur kang lusu yamudu ngangkat sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul ila sama maring langit. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu ho pangeran ya Rabbu ho pangeran. Wa mat'amuhu hale utawi panganane rajul haramun iku haram. Wa masyrabuhu lan utawi ombenane rajul haramun iku haram. Wa malbusuhu lan utawi penganggone rajul haramun iku haram. Wa hudiya lan utawi apa wae kang den pangan bil harami kelawan perkara haram.
anna mongko saking endine yustajabu den sembadani apa doa lahu kedue rajul. Rawang riwayatake hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu zat yang bagus dan tidak akan menerima kecuali hal yang bagus. Maksudnya thayyib. Bagus itu al-munazzahu anin naqais. Jadi Allah itu suci dari hal-hal yang bersifat kurang. Jadi thayyib itu bagi Allah. Jadi innallaha thayyibun. Maksud thayyibun itu adalah munazzahun anin naqais. Jadi Allah itu suci dari segala kekurangan. Atau as-sana'u wa mustaladzul asma. Atau yang dimaksud dengan thayyibun itu pujian dan kelezatan ketika menyebut namanya. Jadi ada nama-nama yang baik yang disebut Asmaul Husna. Nah itu. Jadi thayyibun itu bagus itu kalau mustaladzul asma. Tapi itu bagi orang-orang yang levelnya sudah tinggi. Jadi menyebut nama Allah itu seperti orang mabuk kepayang. Menyebut nama Allah saja itu sudah merasakan melayang seperti terbang di langit. Jadi istilah bahasa Inggrisnya fly to the sky. Jadi kalau kita kan nggak bisa seperti itu. Nah, dan Allah tidak menerima kecuali dengan hal-hal yang baik. Maksudnya yang diterima dari hal-hal yang baik itu a'malu sholihah. Jadi amal-amal yang baik dari hamba. Atau kalimat-kalimat yang baik seperti kalimat la ilaha illallah itu. Atau kalau dari segi sedekah itu sedekah yang baik dari hal-hal yang halal, bukan dari yang haram atau yang makruh. Jadi yang dimaksud layak balu illa thayyibah itu hal-hal yang baik yang diterima oleh Allah. Itu kalau dari segi ibadah amal yang sholihah, sholat yang khusyuk sesuai dengan syarat rukunnya. Kalau sedekah tidak sedekah dari hal yang haram atau yang makruh, itu thayyib. Jadi amal kalau tidak ikhlas itu belum thayyib. Kalau amal kok ada riyanya, ada ujubnya, ada sum'ahnya, itu belum thayyib. Jadi dari segi amalan itu harus ikhlas, itu thayyib. Jadi jangan hanya bagusnya saja dari luar, sholatnya kelihatan khusyuk tapi nggak ada isinya, itu kan bukan thayyib namanya. Kalau layak balula thayyibah itu thayyib di sini itu ikhlas, amalnya ikhlas. Sesungguhnya Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sama seperti yang diperintahkan kepada para utusannya. Dasarnya apa? Ini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Jadi para utusan dulu itu diperintahkan oleh Allah, wahai para utusan, makanlah kamu dari hal-hal yang baik dan lakukanlah amal soleh. Jadi kuncinya itu makan dulu. Jadi makan dulu hal-hal yang baik.
dari hal-hal yang baik. Jadi satu makanan itu harus terdiri dari unsur-unsur yang baik, yang halal. Thayyiban itu halal, itu bergizi. Misalkan begini, jadi kita mendapatkan 1 kilo beras, itu kan untuk kehati-hatian itu kita kan harus mengetahui usaha kita apa. Oh ternyata usahanya halal, terus dibelikan beras. Misalkan kok ikut apa itu panjat pohon legen untuk ambil legen, bukan tuanya tapi legennya, untuk ambil legen, terus legen dijual, hasil penjualan legen dibelikan beras, itu kan sudah thayyib semuanya, terus usahanya sudah thayyib. Lalu dikhususkan lagi, misalkan begini, terus si penjual tadi timbangannya kurang apa tidak, oh ternyata sudah pas, lalu beras yang dibeli sesuai enggak, kadang apa itu lihat berasnya si pembeli sudah menggerutu dulu, itu sudah ada unsur yang kurang baik. Jadi semuanya harus sesuai, kalau itu thayyibun itu seperti itu. Tapi ya tahapan sudah cukup dari barang halal memberi barang halal, membeli barang halal. Jadi dari hasil halal dibelikan hasil hal yang halal, itu sudah bagus. Nah, setelah itu diperintahkan lagi apa? Melakukan amal soleh. Nah, dawuh Allah tadi atau firman Allah tadi itu senada dengan firman berikut ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kan salah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari yang hal-hal yang baik, dari apa yang telah aku rezekikan kepada kamu. Jadi itu perintah Allah, makanlah kamu dari hal-hal yang baik yang sudah aku rezekikan kepada kamu. Jadi suruh makan yang baik-baik. Contohnya di sini itu yang halal, bergizi. Misalkan daun pohon ori, pohon kalau di tengah jalan milik umum itu halal, tapi kan ya nggak harus dimakan kan. Sumadakaro. Jadi setelah menjelaskan hal itu, setelah Nabi Muhammad panjang lebar menjelaskan 2 ayat tersebut, itu kemudian Nabi menuturkan atau menceritakan seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah sambil tangannya diangkat ke atas, seolah-olah ingin menggapai langit. Nah, berdoa ya Rob, ya Rob. Jadi, tapi orang tersebut itu nggak beraturan, amburadul, pakaiannya amburadul, tubuhnya lusuh penuh dengan debu. Jadi asya itu pokoknya nggak ada baiknya sama sekali. Asya jadi dawul rambutnya, dawul bajunya, tubuhnya penuh dengan debu, itu al-barak. Orang tersebut berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tangannya diangkat, tadi yutilu yamudu yadahiku ila sama'u, seolah-olah ingin menggapai langit. Mengangkat seolah-olah menggapai sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya dari hal yang haram, minumannya dari hal yang haram, pakaiannya juga dari hal yang haram. Terus apapun yang bersentuhan dengan makanannya itu juga dari hal yang haram. Sehingga Nabi selanjutnya, fa'ana yustajabu lahu. Bagaimana doa itu bisa dikabulkan? Jadi bagaimana doa itu bisa dikabulkan kalau orang yang berdoa itu
mat'amu haramun, masyrabu haramun, malbusu haramun, wa ghudhiya bil haram. Itu kan terus dari arah mana Allah mengabulkan doanya? Jadi dari hadis ini ada sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa syarat terkabulnya doa itu tadi. Jadi makanannya harus halal, minumannya halal, pakaian yang dipakai pakaian halal, terus apapun yang bersentuhan dengan hal yang dimakannya itu juga halal. Itu syarat dikabulkannya doa. Kalau misalkan kita berdoa kok lama tidak dikabulkan, itu ya kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan yang saya makan ini ada yang haram. Jangan-jangan yang saya pakai ini ada yang haram. Jangan-jangan yang saya minum ada yang haram. Sehingga saya berdoa kok lama tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal ud'uni astajib lakum. Jadi Allah sendiri yang berfirman bahwa berdoa kepadaku, niscaya doa kamu akan aku kabulkan. Tapi kalau tidak dikabulkan ya tadi, tetap ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, masa dikabulkan kan gitu. Kita ngelamar pekerjaan saja, kalau syaratnya kurang disuruh kembali, ngurus KTP aja kurang disuruh kembali, syaratnya harus penuh. Masa kok dengan hanya ngurus KTP saja sulit itu berdoa? Dikasih syarat tidak mau. Jadi itu syarat berdoa. Sekali lagi saya sampaikan, syarat doa adalah syarat dikabulkannya doa adalah makanannya dari makanan yang halal, minumannya halal, apa yang dipakai itu dari hal yang halal, dan apapun yang bersentuhan dengan dirinya dari makanan dan lainnya itu semuanya dari hal yang halal. Itu doanya cepat terkabul. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.